Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Prida Laili, NIM 21103. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resum kuliah Ilmu Farmasi Industri dengan dosen pengampu Dr. Apoteker Yudi Wicaksono, SFI, MSc. Jadi di sini saya akan membahas beberapa bab, yaitu yang pertama pengembangan farmasi, yang kedua alur pengembangan, kemudian studi praformulasi, tahap pengembangan metode, uji stabilitas, uji BABE, yang terakhir adalah registrasi. Bab yang pertama adalah pengembangan farmasi. Jadi di sini ada obat baru dan obat generik. Obat baru itu bisa zat aktif obat baru, bisa dari senyawa baru atau bahan alam. Kemudian bentuk sajian baru, misal obat tablet diubah menjadi sirup dengan tujuan lebih mudah ditelan. Kemudian cara pelepasan baru, misal tablet lepas cepat diubah menjadi tablet lepas lambat. Sebelumnya minum tablet 3 kali sehari menjadi 1 kali sehari demi kenyamanan pasien. Kemudian untuk potensi baru, misalnya aspirin, ada indikasi baru yang awalnya sebagai analgesik, kemudian dengan dosis yang lebih rendah bisa sebagai pengencer darah. Kemudian ada rute pemberian baru. Namun ini untuk penemuan obat baru ini memerlukan banyak uang atau dana yang sangat besar. Untuk obat generik ini bisa dikatakan obat kopi dari obat inovator. Selanjutnya adalah skema proses pengembangan obat baru. Yang pertama, dicari bahan yang berpotensi dengan toksisitas rendah. Satu obat bisa diambil dari puluhan ribu senyawa lain. Kemudian dilakukan pengujian, ditambahkan eksipien, dikembangkan metode analisis, bisa terkait dengan safety dan efikasi, kemudian uji klinis, fase 1 hingga 4, kemudian obat generik tertentu, misalnya produk inovatornya tablet, namun pabrik mau mengembangkan sirup, maka dilakukan uji bioekivalensi. Kemudian disaring lagi mana yang benar-benar aman, efikasinya baik, dan efek sampingnya ringan. Selanjutnya ada pengelompokan. Di sini pengelompoknya ada 3, yaitu high risk, high return. Risetnya memerlukan waktu 12 hingga 20 tahun. Untuk penemuan obat baru di Indonesia dan dilakukan karena lama dan butuh dana besar. Kemudian ada medium risk, medium return. Risetnya 5 hingga 10 tahun. Kemudian ini untuk obat baru atau memodifikasi obat yang sudah ada dan juga memerlukan dana besar. Kemudian terakhir, low risk, low return, dilakukan 2 hingga 5 tahun untuk pengembangan obat generik dan paling umum dilakukan terutama di Indonesia. Satunya adalah alur pengembangan, yaitu alur proyek pengembangan. Jadi usulan ini bisa berdasarkan survei pasar, kira-kira produk potensial apa yang bisa dikembangkan, nanti diusulkan ke R&D. Bagian R&D akan menanggapi usulan dan dilihat kesesuaian produksi dengan alat yang ada di industri. Kemudian R&D merespon usulan, apakah memungkinkan atau tidak, dan mempertimbangkan hingga kemasan apa yang bisa digunakan dengan mempertimbangkan produk inovator atau dengan melihat produk inovator. Dipertimbangkan juga dengan harga yang tidak terlalu tinggi namun bisa melindungi produk. Selanjutnya, peningkatan skala atau skill up. Ini peningkatannya minimal 10 kali lipat dari skala sebelumnya. Untuk skala kecil, misalnya digunakan 1000 tablet. Metode analisis tentatif belum tervalidasi secara penuh atau hanya tervalidasi sebagian karena formulanya belum siap seluruhnya. Jadi perlu dilakukan optimasi formula dan proses. Untuk skala menengah biasanya 10.000 tablet. Jadi untuk dilakukan uji stabilitas bagian. Jadi uji stabilitas bisa dijalankan namun tidak penuh, misalnya cukup kadar atau organoleptis. Kemudian validasi metode analisis harus sudah tervalidasi karena formulanya sudah jelas. Kemudian validasi pembersihan. Jadi dilakukan validasi pembersihan untuk melihat apakah zat yang divalidasi ini adalah marker. Kemudian marker ditentukan dari sifat toksisitas, kemudahan dibersihkan. Makin mudah larut air, maka makin mudah dibersihkan. Kemudian ada evaluasi bahan kemas. Untuk skala pilot atau produksi digunakan 100.000 tablet. Ada validasi proses, transfer teknologi, uji waktu tunggu, uji stabilitas, yaitu bisa jangka panjang atau dipercepat. Jadi uji stabilitas dalam kondisi ekstrim, terutama produk yang bisa terpengaruh secara fisik, misal krim, bisa terjadi pemisahan fase. Kemudian ada uji bioekivalensi, ada loading time atau penentuan stabilitas produk antara, misalnya produk granulasi tidak langsung dicetak dan dikemas. Ada waktu jeda yang perlu dievaluasi seperti penyimpanan dengan kondisi bagaimana dan waktu simpannya yang benar itu bagaimana. Setelah semua proses dilakukan, maka bisa mendaftar ke Badan POM. Kemudian uji BE juga minimal 100.000 unit, lebih kecil bisa, namun harus sejumlah skala komersial atau produksi. Misalnya skala produksinya hanya 50.000 itu tidak apa-apa. Tapi kalau skala produksinya misal 200.000 tablet, maka uji bioekivalensinya harus 100.000 tablet. Selanjutnya adalah
paten. Untuk memasarkan produk yang masa patennya belum habis, maka ini bisa dituntut. Jadi ini merupakan salah satu cara agar produk inovator ini mendapatkan dana. Kemudian juga harus hati-hati dalam penentuan paten karena ada paten yang berlapis, misalnya Forxiga atau AstraZeneca. Jadi klaim produknya dapat gliflozin, batas kadaluarsanya 15 Mei 2023, boleh memasarkan dengan khasiat yang sama, tetapi senyawanya atau bentuk ester sulfat berbeda dengan dapat gliflozin pada Forxiga. Selanjutnya adalah studi praformulasi. Yang pertama adalah karakterisasi sifat fisikokimia dan biologi bahan obat, kemudian ada studi kompatibilitas obat eksipien, kemudian ada studi praformulasi juga perlu dilakukan. Jadi sebelum membuat obat, perlu mengetahui karakteristik bahan obat, mengetahui sifat bahan, mengetahui apa yang dilakukan dengan bahan ini. Tujuannya untuk dasar rasional formulasi, mengapa perlu pakai pengawet, dan sebagainya. Jadi seperti produk multidose perlu pakai pengawet. Kalau produk single dose tidak menggunakan pengawet, karena kalau ditambahkan pengawet malah perlu dipertanyakan. Kemudian untuk dasar optimalisasi kualitas dan kinerja produk obat, dan meningkatkan tingkat kesuksesan dan efisiensi formulasi produk. Selanjutnya adalah sifat fisika. Jadi ada pemerian, misal jika produk berubah warna, maka dapat dipastikan produk tidak dapat dipakai atau ada degradasi. Kemudian ada ukuran, bentuk, luas permukaan partikel. Jadi ini sangat berpengaruh, terutama pada obat BCS kelas 2 dan 4. Ukuran kecil, luas permukaan besar, disolusinya lebih baik. Ada efek samping, jadi sifat alertnya makin jelek. Kalau densitas tinggi akan bermasalah pada produk dengan teknologi cetak langsung. Jadi akan memenuhi dies, jadi serbunya melimpah dan akan menyusahkan, terutama pada produk poten. Selanjutnya adalah polimorfisme atau bentuk kesalin amorf. Kalau amorf ini lebih mudah larut namun bermasalah pada stabilitas. Selanjutnya adalah titik lebur. Misalnya ibuprofen punya titik lebur rendah antara 50 hingga 60. Jadi harus hati-hati pada proses yang menggunakan panas atau menimbulkan panas. Misalnya pada proses stabilisasi. Kalau meleleh, tablet tidak bisa keluar dari alat cetak. Kemudian ada kemurnian bahan, pemilihan proses, dan eutektik. Nah, untuk eutektik ini untuk mengembangkan produk semi solid, misalnya lidokain untuk lokal anestesi, tidak perlu pelarut tambahan. Dan akan bermasalah pada produk solida yang salah satu komponennya bersifat eutektik. Kemudian kelarutan, di sini ada bentuk sediaan, cairan granulasi, dan disolusi. Kemudian higroskopisitas, jadi ini berhubungan dengan lingkungan proses. Kalau bahan higroskopis, maka perlu RH rendah. Kalau tidak, produk akan rusak. Kemudian kemasan dibuat yang kedap agar uap air tidak masuk. Selanjutnya ada higroskopis, pada kondisi RH lingkungan akan menarik uap air, jadi tidak sampai basah, bobot akan makin tinggi. Untuk efflorescence, bisa menarik dan melepas air. Untuk deliquescence, selain menarik uap air, akan larut pada uap air yang ditarik, biasanya membentuk cairan, misalnya magnesium klorida, sulit dibuat dalam bentuk solida, biasanya dibentuk dalam bentuk cairan. Pada lingkungan tertentu akan melepas airnya, contohnya citric acid monohydrate, biasanya untuk dapar. Kalau dalam liquid oral tidak masalah, namun jika dalam bentuk tablet maka akan bermasalah. Pada suhu kurang dari 40 derajat akan melepas air, bisa dipertimbangkan dengan menggunakan bentuk anhidrat atau asam lain. Yang terakhir, densitas dan sifat alur. Selanjutnya adalah sifat kimia. Jadi di sini ada struktur dan gugus fungsi. Struktur kimia ini untuk prediksi sifat kelarutan dan permeabilitas berdasarkan fungsi pH. Kemudian ada prediksi kerentanan stabilitas. Jadi dilihat gugus fungsinya yang rentan terhadap oksidasi, hidrolisis, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada konstansa ionisasi atau pKa. Jadi ini kemampuan senyawa untuk terionkan. Kemampuan senyawa melepas proton dalam suatu pelarut dalam kondisi setimbang. Senyawa asam versus basa dapat digunakan untuk menentukan senyawa asam basa. Pada saat pH sama dengan pKa, maka senyawa akan terionisasi 50/50% atau separuhnya. Misalnya pKa-nya 4, jika pada lingkungan pH 4, maka senyawa tersebut akan terionisasi 50/50. Jadi satu senyawa asam pada pH di bawah pKa, maka akan dalam bentuk tidak terionkan. Begitu mencapai pH sama dengan pKa, akan terionisasi 50%. Jika di atas pKa, akan semakin banyak yang terionkan. Bentuk tidak terionkan atau nonpolar adalah bentuk yang lebih susah larut air daripada bentuk terion atau polar. Untuk senyawa basa, pada saat pH di bawah pKa dalam bentuk terionkan. Kalau pH sama dengan pKa, 50% terionkan. Jika pH di atas pKa, maka semakin banyak yang tidak terion. Makin tinggi pH, maka kelarutan makin rendah. Untuk penerapan pKa sendiri dapat digunakan untuk kelarutan sebagai fungsi pH.
Misalnya senyawa BCS, senyawa asam pada pH lambung akan susah larut, seiring peningkatan pH akan mudah larut. Untuk senyawa basa di kondisi asam atau pH lambung akan mudah larut, makin tinggi pH akan sukar larut. Kemudian untuk menentukan lokasi absorpsi obat, lebih mudah terabsorpsi adalah bentuk tidak terion. Untuk pemilihan dapar, kemampuan mendapar adalah kurang lebih 1 dari pKa atau kondisi terbaik. Perlu tahu produk kita butuh pH berapa, misalnya di literatur itu butuh pKa sekitar 4-5. Jadi perlu tahu bahan apa yang bisa mendapar dengan pKa sekitar itu. Untuk pemilihan pengawet, misalnya pengawet yang aktif itu bentuk tidak terionkan. Jadi jangan menggunakan pKa untuk menentukan senyawa tersebut asam atau basa. Jadi harus dilihat gugus fungsinya dulu. Untuk senyawa amfoter atau punya gugus asam dan basa, pada pH rendah itu kelarutannya cukup tinggi karena gugus yang bersifat basa akan terionkan. Jadi makin tinggi pH akan turun. Jadi kalau pH-nya semakin tinggi maka akan turun karena saling menetralkan. Kalau semakin tinggi lagi gugus asamnya akan terionkan. Selanjutnya adalah koefisien partisi. Jadi ini untuk prediksi absorpsi, untuk pengembangan sistem kromatografi. Jadi jika bentuknya tidak terion, maka polaritasnya makin nonpolar. Makin mudah masuk dalam larut organik, dan kelarutan dalam airnya juga makin menurun. Biasanya dilihat log N oktanol, biasanya dilihat log N oktanol. Di sini tertera log N oktanol per air, maka nilai makin besar, maka makin nonpolar. Kalau reverse phase-nya atau kalau reverse phase itu punya fase diam nonpolar. Jadi mulai dari metil ini paling nonpolar, semakin ke bawah semakin polar. Selanjutnya adalah bagaimana memilih dapar. Jadi kalau bentuk terionkan itu sifatnya makin polar. Kalau bentuk tidak terionkan semakin tidak nonpolar. Pada reverse phase atau fase diam nonpolar, untuk meretensi suatu senyawa perlu polaritas yang makin mirip. Jika menggunakan fase gerak pH rendah, maka yang asam makin tidak terionkan atau lebih terikat pada fase gerak. Yang basa akan terionkan. Yang asam akan keluar lebih lama daripada yang basa. Jika pH makin naik, senyawa asam akan semakin kehilangan retensi karena semakin banyak yang terionisasi. Akibatnya, ikatan dengan fase gerak semakin turun. Senyawa basa semakin banyak yang tidak terionisasi, maka akan banyak yang tertahan. Jika pH dinaikkan lagi, asam akan makin terionisasi, dan yang normal akan tetap. Untuk pemilihan dapar, pilih dulu mau pakai pH berapa. Kemudian cari komponen dapar yang memiliki pKa yang kurang lebih dari pH tersebut. Misalnya fosfat pKa-nya 6,5, target pH-nya itu 7. pKa fosfat akan bisa mendapat optimal pada kurang lebih 1 dari pKa 6,5. Jadi kemampuan mendaparnya bisa sekitar pH 5,5 hingga 7,5. Selanjutnya adalah pemilihan pengawet. Yang pertama adalah dilihat pKa-nya. Kemudian bentuk aktif tidak terionkan, misalnya asam benzoat bersifat asam, pKa-nya 4,19, paling aktif ketika pH di bawah 4,19. Semakin banyak bentuk tidak terionkan. Pengawet oral juga biasanya bersifat anionit, kemudian pengawet kationik lebih disarankan pada injeksi. Paling susah pengawet antasid karena pKa-nya tinggi, dan pengawet anionik yang dicari juga sulit. Untuk stabilitas, ini yang mempengaruhi ada banyak, yaitu solvarisasi, oksidasi, fotolisis, termolisis, isomerisasi, hidrolisis, polimerisasi, interaksi dengan eksipien, dan yang lain. Contohnya ada kloranfenikol, ini suhu penyimpanan tetes mata pakai suhu rendah. Jika suhu makin rendah akan makin lambat terhidrolisis. Kemudian untuk fotolisis atau cahaya harus tahu memiliki resapan di mana. Semakin pendek panjang gelombangnya maka energi makin tinggi. Untuk sinar UV jauh lebih merusak daripada warna merah. Untuk penerapannya, spektrosapan dapat digunakan dalam prediksi panjang gelombang sensitif. Untuk fotodegradasi tergantung pada overlap antara spektrosapan bahan dan spektra sumber cahaya. Kalau ada overlap, maka masih bisa didegradasi. Lingkungan bisa menggunakan lampu yang tidak overlap, namun bahan tertentu seperti vitamin B12 pada lampu kuning masih bisa terdegradasi, maka perlu digeser lagi menggunakan lampu merah monokromatis. Untuk mengatasinya, langkah pertama bisa menggunakan lampu kuning. Kalau tetap terdegradasi, maka dapat menggunakan lampu warna merah. Selanjutnya adalah studi praformulasi sifat biologi. Jadi ini terkait dengan klasifikasi biofarmaseutika atau BCS, kelarutan dalam air dan permeabilitas usus, kemudian ada keamanan terhadap operator.
Untuk larutan tinggi berdasarkan BCS ini ada dosis tertinggi, misalnya asiklovir dengan kekuatan 200, 400, dan 800 mg. Maka penentuan larutan tertinggi bisa berdasarkan 800 mg. Menyebabkan, jadi kita harus hati-hati, ini termasuk larutan tinggi atau tidak. Karena dosis tertinggi yang berada di suatu negara dengan negara lain itu berbeda. Kemudian media yang digunakan misalnya air pH 1,2 hingga 6,8, suhu 37 derajat Celcius. Jadi dosis tertinggi harus larut dalam pH tersebut atau pH saluran cerna di mana bahan aktif kemungkinan akan diserap pada suhu 37 derajat Celcius atau suhu manusia. Kemudian untuk volumenya digunakan kurang lebih sama dengan 250 ml. Jadi volume air minum ketika uji klinik ditambah volume cairan lambung sekitar 10 ml pada saat kondisi fasting. Untuk permeabilitas tinggi berdasarkan BCS ini, jumlah terserap dalam saluran cerna juga mencapai lebih besar sama dengan 85% dari obat yang diberikan berdasarkan penetapan keseimbangan massa yang disertai pembuktian stabilitas dalam saluran cerna atau dibandingkan pada bioavailabilitas absolut. Berarti injeksi akan 100% masuk atau bisa masuk berapa dan terserap berapa. Untuk keamanan, senyawa obat poten misalnya finasteride bisa mengganggu hormon testosteron. Jadi ini tidak direkomendasikan atau harus hati-hati pada operator wanita terutama yang berpotensi hamil. Jika bayi yang dikandung adalah laki-laki, maka berpotensi gangguan pembentukan genital. Cara penanganannya bisa cari analis atau operator yang laki-laki atau wanita yang tidak berpotensi hamil. Dan selain itu untuk penanganan reagen kimia dan limbah juga harus ditangani dengan baik dan benar. Selanjutnya adalah spesifikasi produk. Jadi spesifikasi ini bisa dilihat di monografi farmakope. Kalau di farmakope tidak ada, bisa dilihat di farmakope negara lain, di USP, BP, EP, dan lainnya. Untuk karakterisasi produk komparatornya, bisa dilihat bentuk, sifat fisikokimia dan biologi, Briggs score. Jadi di Briggs score ini memerlukan evaluasi tambahan, yaitu keseimbangan. Misalnya dipatahkan produk, maka harus sama patahnya. Kemudian komponen bahan tambahan secara kualitatif dan kuantitatif jika ada. Kemudian target populasi pasiennya juga dilihat, misalnya targetnya anak-anak, maka perlu hati-hati dengan eksipien yang berbahaya dengan anak-anak. Selanjutnya adalah sediaan pediatrik. Sediaan pediatrik ini yang dilihat yang pertama adalah tes masking. Jadi dilihat budayanya, anak-anak itu familiar atau lebih suka dengan rasa apa? Kalau misalnya di Indonesia itu kan tidak suka rasa pahit. Jadi anak-anak lebih sensitif itu, rasa pahitnya lebih tinggi dibandingkan dewasa, maka lebih susah makan sayur daripada dewasa karena ngerasa sayur itu lebih pahit. Kalau untuk bentuk sediaannya, misalnya tablet atau kapsul akan sulit menelan. Kemudian untuk keamanan eksipien juga metabolisme anak dan dewasa juga berbeda. Contohnya eksipien itu seperti sorbitol, propylenglikol, laktosa. Kalau laktosa kan ada anak yang intoleran terhadap laktosa. Kemudian ada benzyl alkohol, etanol, seperti itu. Kemudian untuk overage, bagaimana agar pasien mendapatkan dosis yang memadai? Jadi dapat menambahkan sejumlah bahan aktif yang disebut overage, misalnya paracetamol 500 mg, namun kita tambahkan penimbangannya 10%, jadi 550 mg dengan harapan pasiennya dapat mendapatkan dosis 500 mg tersebut. Kemudian ada container overage, yaitu volume yang dimasukkan itu berlebih. Misalnya sirup ada volume yang tertinggal ketika dituang, maka volume yang diisikan harus berlebih. Misalnya kita menggunakan botol 60 ml untuk sirupnya tadi. Yang diisikan dalam botol itu 62 ml. Jadi 2 ml-nya itu yang akan tertinggal di wadah. Untuk manufacturing overage, misalnya paracetamol 500 mg nih. Kemudian bobot yang ditimbang adalah 550 mg. Jadi kita memperhitungkan yang tertinggal ketika diproduksi pada mesin. Jadi misalnya seperti kompensasi kehilangan sama proses agar bobot ketika diuji itu tetap 500 mg. Selanjutnya ada stability overage untuk produk suplemen atau vitamin misalnya. Tujuannya supaya produk masih mempunyai masa shelf life yang masih lebar. Misalnya di USP rentangnya tuh sangat lebar sekitar 90 sampai 250. Jadi bobot timbang bisa ditambah sehingga jika stabilitas turun shelf life-nya masih bisa diterima pasien. Namun untuk stability overage ini tidak bisa diterima di obat karena jika obat fresh maka pasien ini rentan mendapatkan dosis yang tinggi. Jadi untuk obat tidak disarankan sama sekali. Selanjutnya adalah studi preformulasi untuk sediaan padat. Jadi ini bisa cetak langsung atau menggunakan cara granulasi basah atau kering. Untuk cetak langsung ini
biayanya rendah, waktu prosesnya singkat, namun ada resiko debu, jadi berpengaruh terhadap kesehatan operator atau resiko segregasi. Kemudian untuk pencampuran sediaan padat, jadi parameter yang ditinjau ini ada homogenitas atau campurannya, blend uniformity. Jadi dalam pencampuran sediaan padatnya ada dua yang bisa digunakan, yaitu blend uniformity dan content uniformity. Untuk pemeriksaan blend uniformity atau yang diinginkan, ini mahal karena butuh teknologi yang tinggi untuk mengetahui semua komponen dalam campuran itu terdistribusi secara homogen atau tidak. Karena keterbatasan yang banyak digunakan adalah content uniformity, yang karena yang blend uniformity tadi mahal. Untuk content uniformity ini yang digunakan bahan aktifnya, jadi yang diukur itu kadar bahan aktif. Untuk alatnya blend uniformity itu bisa ditambahkan sensor yaitu NIR, jadi bisa dilihat hasil data spektranya. Jika semakin berlimpit, maka semakin homogen. Kalau NIR ini bisa dilakukan selama proses. Kelemahannya ya tadi mahal. Untuk content uniformity, kalau komponen bahan aktifnya besar, sedangkan komponen lain kecil, misalnya disintegran, itu kecil. Jadi bisa-bisa itu kita tidak tahu komponen disintegran ini sudah terdistribusi secara homogen apa belum. Jadi disintegran yang tidak terdistribusi homogen ini akan berakibat pada variabilitas pada waktu dia terdisolusi. Jadi disolusinya di awal-awal berbeda atau disintegrasinya tiap varian bisa besar-besar. Kalau untuk content uniformity ini dilakukan setelah proses. Jadi penilaian homogenitas berdasarkan relatif SD antar titik atau antar tablet. Jadi semakin rendah SD semakin homogen. Selanjutnya ada transfer pada tahap pengembangan metode ada transfer metode analisa, yaitu yang pertama ada comparative testing. Ini paling umum dilakukan, untuk metodenya juga telah tervalidasi. Sampelnya homogen dianalisa oleh R&D dan bagian QC. Untuk validation itu R&D dan QC melakukan validasi bersama dan metodenya juga masih belum tervalidasi. Untuk revalidasi ini QC mengulang validasi dan tidak bisa menjamin ekivalensi hasil dari R&D dan QC. Kemudian selanjutnya ada transfer waiver. Jadi ini untuk produk existing. Jadi prosedur analisanya yang telah digunakan. Kemudian yang melakukannya adalah personil R&D yang telah pindah ke departemen QC. Selanjutnya adalah uji stabilitas. Jadi uji stabilitas ini adalah uji untuk menjamin bahwa produk yang dibuat sama stabil atau dikatakan stabil apabila masih dalam spesifikasi produk yang dilihat dari Farmakope Indonesia. Prinsipnya ini untuk menjamin stabilitas produk, menjaga spesifikasi produk, dikemas dengan bahan kemas tertentu, disimpan sesuai kondisi yang telah ditetapkan pada periode waktu tertentu. Tujuannya ada 3, yaitu yang pertama pengembangan, itu membandingkan formula, proses, dan bahan kemas, registrasi itu terkait dengan dokumen yang dibutuhkan, kemudian ada post-market untuk melindungi dari klaim yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya ada jenis uji stabilitas, jadi ada uji stabilitas dipercepat, jadi ini nanti suhunya lebih tinggi dari sebelumnya karena untuk mempercepat kinetika reaksi dalam produk, agar kita dapat mengetahui gambaran lebih cepat bagaimana stabilitas produk tersebut. Kemudian ada stabilitas jangka panjang, jadi dilakukan pada kondisi suhu penyimpanan yang memang direncanakan untuk produk tersebut. Misalnya produk disimpan pada suhu 30 derajat Celcius, maka untuk uji stabilitas jangka panjangnya juga dilakukan pada suhu 30 derajat Celcius. Selanjutnya ada in-use stability, jadi ini diperuntukkan untuk produk-produk yang tidak habis pakai atau bisa dipakai berulang kali. Misalnya kita meminum sirup, itu kan tidak digunakan sekali doang, tapi digunakan berulang. Kemudian juga digunakan untuk memastikan bahwa selama periode penyimpanan tersebut dia masih stabil, misalnya misalnya selama 14 hari untuk sediaan sirup dan untuk sediaan sirup kering setelah direkonstitusi atau 3 hingga 6 bulan untuk tablet dalam botol. Kemudian untuk interval pengujian in-use stability ini untuk awal memerlukan 2 batch, untuk akhirnya memerlukan 1 batch. Jadi sesaat sebelum expired ini harus dilakukan use produk. Jadi dilakukan itu semepet mungkin dengan expired date. Dan terakhir ada stress testing. Kemudian untuk uji stabilitas ini juga disimpan di climatic chamber, bisa kontrol suhu dan kelembapan sebelum digunakan. Jadi harus dilakukan kualifikasi dan harus sering dilakukan pemantauan. Selanjutnya adalah untuk pemilihan batch. Jadi untuk sedia lepas cepat dan zat aktifnya stabil itu bisa digunakan 2 batch. Untuk lepas sambat atau termodifikasi dan zat aktifnya tidak stabil bisa digunakan 3 batch.
Untuk waktu pengujiannya, untuk tahun pertama bisa diuji tiap 3 bulan, untuk tahun kedua bisa diuji tiap 6 bulan, dan tahun ketiga dan seterusnya bisa diuji tahunan. Selanjutnya ini ada bioequivalensi dan bioavailabilitas. Untuk bioequivalensi ini ada equivalensi farmasetik dan alternatif farmasetik. Untuk equivalensi farmasetik ini seperti sama produk dan bentuk, misalnya sama-sama tablet paracetamol. Atau untuk alternatif farmasetik ini misalnya beda bentuk sama bahan aktif, misalnya paracetamol kapsul dengan paracetamol tablet. Kemudian pada pemberian dengan dosis mol yang sama dan menghasilkan bioavailabilitas yang sebanding atau efeknya sama. Untuk bioavailabilitas, kecepatan dan jumlah bahan aktif atau senyawa aktif. Kemudian terserap dari produk obat dan tersedia di tempat kerjanya. Selanjutnya adalah bioavailabilitas dan bioequivalensi. Untuk uji ekivalensi ini bisa in vivo dan in vitro. Kalau misal in vitro bisa menggunakan disolusi terbanding. Jadi nanti akan dibandingkan profil disolusi produk yang dibuat dengan produk komparator. Dan hasilnya harus similar. Kalau in vivo dia menggunakan uji bioekivalensi menggunakan subjek manusia. Misalnya hari ini dia minum obat yang kita buat, lalu diambil darahnya, diukur kadar, kemudian dibandingkan dengan obat komparator. Itu kalau misalnya untuk uji farmakokinetik. Kalau dilihat dari uji farmakodinamik, misalnya dilihat dari efek obatnya. Yang terakhir itu yang jarang dipilih biasanya adalah uji klinik. Untuk uji BE itu dilakukan pada satu golongan yang sama. Jadi dilakukan uji disolusi terbanding dan obat kopi pertama dengan kajian. Selanjutnya berdasarkan potensi, misalnya kriterianya bentuk sedia yang sama tetapi dalam potensi yang berbeda, kemudian produsen dan tempat produksi sama. Selanjutnya proporsi zat aktif dan eksipien itu sama, kemudian zat aktif sangat poten. Jenis dan jumlah eksipien sama, pengisi dapat dikurangi, jenis dan jumlah eksipien lain pasti sama. Selanjutnya, ini ada pengecualian untuk kalau dosis kecil atau poten. Jadi ada sedikit perbedaan. Ada 3 opsi, misalnya ini yang A bisa bobot tablet 100 mg, eksipiannya setengahnya 50-50. Kalau yang B ini eksipiannya tetap bobot tabletnya 195 mg. Untuk yang terakhir bobot tablet tetap 200 mg. Jadi bisa dilihat pada skema ini. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan uji bioekivalensi. Yang pertama itu pembuatan protokol uji BE. Yang membuat adalah Central Lab uji BE. Lalu kita di industri farmasi atau sponsor akan mereview. Pada saat ini pengetahuan studi preformulasi pada waktu mempelajari sifat biologi ini diperlukan untuk melihat apakah protokol ini sesuai dengan karakter obatnya. Kemudian protokol tersebut dikumpulkan ke Badan POM dan Komisi Etik oleh industri farmasi. Kalau nanti disetujui akan dilanjutkan untuk melakukan uji bioekivalensi. Kemudian lab bioekivalensi akan memilih sukarelawan. Jadi mulai tahap pemilihan sukarelawan hingga laporan akan dilakukan oleh pihak ketiga atau oleh bagian lab uji bioekivalensi. Setelah memilih sukarelawan yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi akan dimulai pemberian obat melalui pengambilan sampel darah. Pada tahap ini, sebaiknya apoteker industri farmasi melakukan monitoring untuk memastikan bahwa proses tahap ini dilakukan dengan benar. Kemudian sampel darah yang sudah diambil dari subjek diperiksa, jangan lupa metodenya harus divalidasi dulu. Setelah itu kita mendapatkan hasilnya, lalu akan dilakukan code picking, artinya kita membuka kode. Jadi jika kita ingin tahu hasil sampel darah yang sudah kita uji ini milik siapa, dan pasien tersebut minum obat apa saja, karena pada saat bagian analisa memeriksa sampel dia tidak tahu subjek ini minum obat apa, jadi baru diketahui ketika code picking. Seperti itu. Jika sudah selesai, maka dibuat laporan oleh Central Lab uji bioekivalensi dan laporan tersebut akan dikumpulkan ke Badan POM. Jika sudah dapat persetujuan, masa berlakunya hanya 2 tahun. Kemudian untuk mengetahui bioekivalensi juga dilihat dari AUC atau konsentrasi versus waktu untuk mengetahui jumlah obat yang masuk dalam darah pada waktu tertentu dan Cmax, konsentrasi tertinggi dalam darah. Kedua hal ini dibandingkan secara statistik antara produk kita dan produk komparator dan dikatakan ekivalen jika nilai confidence interval dari rasio AUC dan Cmax berada antara rentang 80,0 hingga 125,0%. Selanjutnya adalah ada obat uji dan obat komparator. Untuk obat uji ini diproduksi pada fasilitas CPOP, jadi identik dengan produk komersial. Besar-besarnya biasanya 1/10 skala produksi atau sekitar 100.000 unit, itu yang paling besar. Untuk obat komparatornya, pemilihan dosis ini sangat penting, jadi kita memerlukan acuan. Kemudian perbedaan kadarnya
kurang kurang dari 5%. Untuk kriterianya memiliki izin edar di Indonesia. Bila tidak ada, bisa terdaftar di ICH dan negara asosiasinya, atau obat kopi yang terbukti bioekivalen dengan obat inovator, dan termasuk dalam daftar prekualifikasi dari WHO. Selanjutnya ada uji disolusi terbanding. Jadi uji disolusi terbanding ini caranya melakukan uji disolusi tablet punya kita atau kegiatan yang kita lakukan untuk produk komparator. Jadi diambil samplingnya tidak hanya satu waktu, tetapi beberapa waktu, misalnya 10 menit, 15 menit, 20 menit, dan seterusnya. Kemudian dihitung persen terdisolusi terlalu di setiap waktunya. Untuk uji disolusi terbanding, mananya ada dua. Yang pertama sebagai pendekatan uji bioekivalensi. Jadi pendekatan ini harganya mahal karena menggunakan subjek manusia dan analisanya kompleks. Jadi karena ini mahal, jadi tidak boleh gagal. Jadi sebisa mungkin kita itu melakukan pendekatan-pendekatan untuk memprediksi hasil uji bioekivalensi. Salah satunya dengan melakukan uji disolusi terbanding. Jadi harapannya dengan menggunakan pH 1,2, 4,5, dan 0,8, karena ketika pH itu menggambarkan kondisi dalam tubuh, misalnya dia similar, harapannya keadaan dalam tubuh akan similar juga. Jadi untuk obat-obat yang suka larut, bisa ditambahkan surfaktan. Jadi untuk obat-obat yang suka larut atau sulit larut, bisa ditambahkan surfaktan di 3 pH tadi. Jadi yang larut di pH 1,2 itu senyawa basah. Jika ada senyawa yang sangat super larut sekali pada 3 pH tersebut, kita dapat menambahkan surfaktan, namun jumlahnya tidak boleh terlalu banyak, kurang dari 1%, karena dapat mempengaruhi efek dari formula. Kemudian untuk media yang digunakan juga ada biorelevan medium. Jadi dia adalah media disolusi yang dibuat dengan proporsi tertentu untuk mensimulasi kondisi cairan pencernaan kita. Jadi untuk menyatakan uji disolusi terbanding hasilnya similar atau tidak, bisa menghitung F2 atau similarity factor dengan kriteria lebih besar sama dengan 50. Jadi perlu diperhatikan penentuan titik-titik dari waktu profil disolusi yang akan dimasukkan. Selanjutnya adalah ini untuk similarity factor F2 atau aturan perhitungan F2 bisa dilihat dalam PPT. Selanjutnya adalah contoh data, misalnya yang pertama ini, jadi ini tidak perlu dihitung F2, karena harusnya memakai data sampai menit 15 karena produk uji sudah mencapai 85% dari solusinya, namun tidak bisa dihitung karena hanya ada 2 titik, maka harus dilakukan uji disolusi ulang dan ditambahkan menit ke-5 sehingga nanti bisa dihitung F2 dengan data menit 5, 10, dan 15. Untuk data tabel yang kedua, ini perlu dihitung F2 karena sampai ke menit 60 baru mencapai 85% untuk kedua produk. Dari data ini cukup menghitung F2 dari menit 10 hingga menit 45 karena di menit 45 produk uji sudah mencapai lebih dari 85% terdisolusinya. Selanjutnya ada registrasi. Jadi peraturan-peraturannya dan revisinya dapat dilihat seperti yang tertera pada PPT. Kemudian untuk alur registrasi obatnya, secara garis besar, yang pertama adalah permohonan dokumen atau SOP dokumen. Lalu Badan POM akan melakukan verifikasi mengenai yang melakukan registrasi ini siapa. Jadi saat ini registrasi ini bisa dilakukan secara online. Jadi begitu submit dokumen, dari sistem BPOM nanti akan menentukan lewat jalur mana, apakah lewat praregistrasi dulu atau langsung registrasi. Jika melalui jalur praregistrasi, maka hasilnya akan keluar sebagai HPR persetujuan. Jadi ini berlakunya 1 tahun, kemudian dilanjutkan tahap registrasi. Kalau ada 2 hasil, lalu di sini itu ada 2 hasil, yaitu berupa nomor izin edar atau approvable letter. Ini approvable letter itu berlaku 2 tahun. Jadi misalkan kasus-kasus tertentu seperti bioekivalensi atau skala yang diregistrasikan belum skala produksi, seperti skala produksinya 200.000 produk, tapi yang diregistrasikan ada 100.000, maka BPOM ini akan mengeluarkan approvable letter. Jadi kita akan submit dokumen, lalu keluar hasil evaluasinya di ACC atau tidak, baru dapat izin edar. Seperti itu. Kemudian untuk registrasi obat ini juga masa berlakunya 5 tahun. Untuk jenis-jenis registrasi, yaitu yang pertama ada registrasi baru, jadi produk belum pernah diregistrasikan ke Badan POM. Registrasi untuk obat yang belum mendapatkan izin edar di Indonesia terdiri atas 3 kategori. Kategori pertama ada obat baru dan produk biologi termasuk produk biosimilar. Kategori 2 obat generik dan obat generik bermerek. Kategori ketiga sediaan lain yang mengandung obat dengan teknologi khusus dapat berupa transdermal patch, implan, dan beads. Kemudian registrasi variasi, jadi produk sudah pernah diregistrasikan ke Badan POM, tapi ada beberapa perubahan, misalnya formula, produsen, dan lain-lain. Jadi ini ada 3 kategori, yaitu kategori
yang keempat atau variasi mayor, kategori 5 variasi minor, dan kategori 6 atau variasi notifikasi. Jadi BPOM mengizinkan perubahan diaplikasikan dahulu baru diperiksa. Jadi wajib dilaksanakan paling lambat 6 bulan sejak diterbitkan. Yang terakhir, registrasi ulang hanya berlaku 5 tahun, jadi mendekati 5 tahun harus melakukan registrasi ulang atau registrasi perpanjangan masa berlaku izin edar. Untuk mengurus itu paling cepat 12 bulan dan paling cepat 12 bulan dan paling lambat 2 bulan sebelum NIE berakhir. Seperti itu. Selanjutnya adalah approvable letter. Jadi yang pertama adalah persiapan produksi. Jadi untuk kemasan nanti BPOM akan memberikan NIE. Jadi nanti industri farmasi boleh memproduksi tapi tidak boleh diedarkan dulu sebelum mendapatkan persetujuan Badan POM. Kemudian untuk pemesanan bahan bisa lewat jalur SAS atau jalur khusus transportasi bahan atau produk. Kemudian harus dicantumkan informasi jadwal yang jelas karena Badan POM bisa datang mengecek proses produksi, kemasan dan lain-lain untuk melihat produk yang diregistrasikan apakah sama aktualisasinya. Kemudian sampai siap edar akan keluar nomor izin edarnya dan bisa jual produk. Selanjutnya jalur special access. Jadi nanti kita melakukan permohonan ke Badan POM. Jadi sampel ini untuk uji bioekivalensi. Jadi produk komparator dari luar negeri karena tidak beredar di Indonesia. Jadi bahan aktif kadang ada yang diimpor dan kita tidak memiliki izin edar atau produknya. Oleh karena itu Badan POM mengusulkan lewat jalur khusus. Badan POM ini mengevaluasi kalau disetujui bisa dilanjutkan importasi. Jadi melalui jalur ini Badan POM dapat melakukan pemantauan bahan yang diimpor tadi. Kita membuat laporan bulanan pemakaian. Lalu Badan POM bisa datang untuk memeriksa kesesuaian dokumen yang diserahkan dengan aktualisasinya. Mungkin ada yang tidak sama persis seperti protokol, maka dapat disampaikan ke Badan POM apa yang tidak sesuai dan dijelaskan alasannya. Jadi untuk permohonan pemasukan obat dan bahan obat ini bisa untuk tujuan riset termasuk uji klinik, pengembangan produk, sampai registrasi, bantuan, hibah, dan lain sebagainya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.